Jadi materi kita hari ini itu tentang EVMS. EVMS itu Earn Value Management System. Berarti sebuah sistem atau sebuah cara yang digunakan dalam proyek untuk mengevaluasi pada saat proyek itu berjalan, apakah hasil yang didapatkan dari proyek itu sudah sesuai dengan baseline-nya apa tidak, sudah sesuai dengan budgetnya atau tidak pada saat berjalan itu. Jadi kita mau mengevaluasi ceritanya itu. Kondisi di tengah-tengah proyek sudah berjalan, kita mau ngecek. Ini sekarang kondisi sekarang ini gimana? Nanti 3 bulan lagi bagaimana? Nah, sehingga kita tahu nanti kira-kira akhir proyek itu menjadi bagaimana. Nah, kalau kita tahu akhir proyek itu menjadi bagaimana, ya, berarti kan kita bisa prediksi, kita bisa estimasi. Nah, kalau gitu gimana langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Kita bisa ambil tindakan sebelum terlambat. Jadi ceritanya itu ya seperti kalau di nah ini loh ya. Jadi ada gunung es, jangan sampai kapal kita dalam hal ini adalah proyek kita itu nanti nubruk gunung es karena gunung es itu kan apa itu pertanda untuk proyeknya akan gagal. Jadi jangan sampai kamu tahu-tahu sudah mendekati kegagalan. Kalau bisa jauh hari kamu sudah bisa menentukan. Ya, itulah tujuannya EVMS. Ya. Nah sekarang balik lagi ke EVMS itu apa? Ya. Jadi itu manajemen untuk earn value. Apa sih earn? Earn itu adalah nilai dari proyeknya atau hasil dari proyeknya. Itu earn value, nilai. Ya. Nah semuanya itu nanti nilainya dalam bentuk uang, dalam bentuk dolar, dalam bentuk rupiah. Ya. Jadi meskipun itu hasilnya itu adalah barang, nanti diuangkan, divaluekan dalam bentuk yang bisa di-compare dengan hal yang sama. Karena pada saat budgeting, budgetingnya itu kan uang. Ya, kamu membudget. Nah, nanti hasil yang didapatkan itu diuangkan, terus dibandingkan. Apakah hasil yang didapatkan itu sesuai dengan budget atau tidak? Nah, nanti akan timbul berbagai macam istilah-istilah yang di dalam EVMS ini. Nanti akan saya beritahu satu persatu. Oke ya. Jadi ini adalah contoh EVMS yang minggu kemarin sudah saya kasihkan. Misalkan adalah sebuah proyek yang totalnya itu adalah 100.000 nilai proyeknya. Umurnya 12 bulan. Proyek itu harus menghasilkan hasil sebuah barang atau entah apapun yang totalnya 20 unit. Berarti proyek itu umurnya setahun. Umurnya setahun, biayanya 100.000, barang yang yang harus dihasilkan di proyek itu dalam waktu 1 tahun itu 20 unit. Itu adalah kondisi pada saat perencanaan proyeknya itu. Nah, sekarang pada saat proyeknya udah jalan, ya, ternyata dalam satu titik, yaitu misalkan waktu yang di tengah sini itu sudah berjalan 6 bulan, ya, ternyata uang yang sudah dikeluarkan itu adalah 64.000. Ya. Terus kemudian unit yang sudah dihasilkan, yang direncanakan 20 itu, selesai 8, 2 sebagian-sebagian. Nah, kalau kita lihat begini, secara logika aja, kalau bulan ke-6, itu kan tengah-tengah dari sini. Tengah-tengah dari waktu umur proyeknya 1 tahun. Harusnya secara linear aja, berarti total uang yang keluar harusnya sudah 50. Ya. Tapi ternyata keluarnya 64. Berarti uangnya itu sudah kebanyakan keluarnya. Di tengah-tengah sudah kebanyakan uang yang keluar. Ya. Terus lagi, kalau kita lihat terhadap unitnya.
untuk 1 tahun 12 bulan menghasilkan 20 unit. Logikanya, kalau cuma 6 bulan harusnya menghasilkan 10 unit. Tapi ini cuma menghasilkan 8. 2 parsial, artinya 2 belum selesai. Ya anggap aja 50%, 50%. Ya, selesainya 9. Padahal direncanakan harusnya kalau tengah-tengah tahun selesainya harus 10. Nah, dapat diperkirakan nanti pada saat akhir proyek, ya, pada saat bulan ke-12 ini, total yang dihasilkan bukan 20, tapi cuma 18. Berarti kurang. Nah, kalau kurang berarti apa? Oh, mesti nambah waktu. Ya, nambah waktu. Nah, kalau dilihat dari sisi uangnya, 6 bulan harusnya 50. Loh, sudah habis 64. Berarti nanti pada saat akhir proyeknya, uangnya bakal kurang itu. Berarti mesti nambah. Mesti ngejoki uang lagi di proyek itu. Supaya bisa menyelesaikan 20 unit ini yang tadinya cuma selesai 18 di akhir tahun. Kurang 2, berarti kurang uang, kurang waktu. Nah, nanti istilahnya itu adalah ini sudah over budget. Yang ini overtime. Berarti waktunya kurang. Jadi harus nambah lagi, harus ada overtime. Itu adalah ceritanya tentang earned value yang paling sederhana. Nah, dari sini kamu bisa bayangkan, oh berarti saya bisa mengevaluasi itu kapanpun. Gitu. Bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-9, silakan. Ya, yang penting jauh-jauh kamu sudah bisa mengevaluasi, sehingga kamu tahu prediksi nanti proyek ini bagaimana. Ya, itu tentang filosofi dari earned value itu. Oke, nah sekarang tadi yang sudah saya jelaskan ini, pentingnya untuk apa sih? Untuk melakukan koreksi. Jadi kalau saya nanti tahu belakangnya seperti itu, apa langkah-langkah apa yang mesti saya lakukan di depan-depan ini. Entah proyeknya kamu crash, entah ada ya penghematan-penghematan yang kamu lakukan, atau nambah uang, ya silakan aja. Pokoknya kamu tahu. Jangan sampai terlambat pada saat akhir proyekmu nggak jadi. Itu yang dikhawatirkan. Ya. Ini yang saya contohkan tadi. Oke. Jadi ini semua ini adalah yang saya ceritakan tadi itu. Earned value itu apa? Earned value itu adalah hasil yang didapatkan yang dihitung dalam bentuk uang. Itu adalah earned value-nya. Ya, berarti tadi kalau yang proses yang contoh tadi ini, berarti earned value-nya cuma berapa? Berarti kan kira-kira 1 unit harganya kan 50. Harganya kan $5 ini. Berarti di sini selesai 8, cuma 40. Cuma $40 ini harganya. 40.000 dolar hasilnya. Uang yang sudah keluar 64. Ya, jadi nilai 8 komplit itu kalau diuangkan, di-value-kan menjadi 8 kali 5 menjadi 40 dalam contoh soal ini. Kalau 2 ini dianggap 50%, ya berarti 100%. 1, ya. 5 lagi berarti 45. Berarti tengah-tengah itu cuma dapat 45. Hasil uang yang keluar sudah 64. Perencanaannya harusnya kalau 20 unit di tengah-tengah harusnya keluarnya cuma 50. Ya. Itulah earned value. Earn-nya itu. Jadi nilainya. Ya, semuanya itu di-compare dalam bentuk nilai ke nilai, apple to apple. Ya. Itu. Ya. Terus yang digunakan untuk apa sih nanti ini? Ya, digunakan untuk early warning yang tadi itu. Ya. Jadi peringatan dini untuk melakukan koreksi-koreksi perencanaannya gimana, apa ada proyek yang di paralel, ada aktivitas-aktivitas yang tidak dijalankan atau bagaimana, ya tergantung nanti manajer proyeknya, tergantung kamu. Ya. Itu yang dilakukan. Nah, terus sekarang saya mau masuk ini. Ya.
Yang bisa diukur apa sih? Yang bisa diukur itu semuanya, ya toh. Budgetnya, uangnya, waktunya, pekerjaannya. Itu semua itu bisa kita ukur. Terus nanti ini grafik apa? Ini grafik ini adalah grafik S curve yang kemarin saya berikan ke kamu itu tentang S curve. Ya. Jadi ini adalah bagian dari S curve-nya. Ini adalah misalkan aja ini baseline-nya. Baseline itu berarti perencanaannya. Ya. Kalau perencanaannya itu dengan S curve yang seperti ini, padahal hasilmu itu cuma di sini, berarti kan kurang. Berarti kan kurang. Harusnya kan ini garis ini kan sama dengan sini hasilnya. Ini cara baca grafiknya nanti. Nah, sumbu X-nya itu adalah waktu sampai dengan umur proyeknya selesai. Sumbu Y-nya itu adalah nilai value-nya. Baik value terhadap budgetnya, value terhadap nilai dari hasilnya N-nya itu, atau value dari uang yang keluar, yang sudah keluar. Oke, nah nanti akan ketemu istilah-istilah ini. BCWS, BCWP, ACWP, BAC, EAC. Ini adalah kepanjangannya. Ini akan ketemu seperti ini. Nanti angka terminal atau terminologi atau istilah-istilah itu dengan mana? Nanti itu istilahnya dipakai di sini nanti. Nah, ya, nanti di belakang itu ada, nah ini ya, ada ACWP, BCWP, ini kan dievaluasi bulan ke-7. Ya, nanti saya jelaskan lagi. Ya. Sekarang penjelasannya dulu. Istilah-istilah tadi itu apa? BCWS, ya, budgeted cost of work, schedule yang direncanakan. Jadi ini adalah nilai dari pekerjaan ya, yang direncanakan. Kalau BCWP sama nilai dari pekerjaannya, tapi yang terjadi. Ini harapannya, ini kenyataannya. P itu kenyataannya, performnya bagaimana. Ya, yang tadi itu loh, yang ini kalau bulan ke-6 harusnya 50.000. Nah, ini yang performnya cuma jadi tadi 45.000. Ini performnya. Itu BCBP-nya. Kalau actual cost of work perform, berarti ini adalah nilai dari uang yang keluar. Kalau dalam contoh saya tadi itu yang 64-nya itu adalah ACBP-nya. Kita contoh yang tadi ini. Nah, ini adalah actual cost of work perform-nya. Uang yang sudah keluar, betul-betul perform keluar uangnya itu. Itu adalah ACBP. BAC-nya itu adalah budgeted at completion. Jadi budget atau anggaran yang nanti selesai itu yang direncanakan itu berapa? Berarti kalau dalam contoh tadi 100.000. Itu BAC-nya. Ya, jadi proyek ini harusnya itu selesainya itu pada saat direncanakan itu selesainya 100.000. Nah, kalau estimated at completion berarti nilai estimasi yang terjadi nanti pada saat dia selesai. Kalau kembali ke contoh tadi itu, EAC-nya mana? Ya, EAC-nya berapa? Oke, secara gampang aja berarti ini bulan ke-6 sudah habis 64. Berarti kalau setahun jadi 128. Berarti EAC-nya sekitar 128. Dari yang direncanakan 100.000. Jadi 128.000 karena di tengah-tengah. Ya.
Kalau kamu biarkan aja ini akan naik terus sesuai dengan grafiknya itu akan mencapai di angka 128.000. Itu adalah EAC-nya, estimated at completion. Berarti pada saat akhir nanti ya, proyek itu habisnya bukan 100.000, tapi 128.000 kalau kondisinya sebulan ke-6 sudah seperti ini. Itu adalah EAC. Ya. Nah, jadi nanti Anda harus tahu ini dulu. Ya, ini yang mana tadi itu yang saya jelaskan. Oke ya, ini adalah untuk terminologi yang nanti akan digunakan di sini. Belum hitung-hitungannya, cuma terminologinya aja. Dan filosofi dari tadi itu, dari contoh tadi itu mana sih yang BAC, mana sih yang EAC, mana sih BJWS, mana yang BJW. Oke ya. Nah, ini contoh lain. Ya, contoh lain. Oke, saya kasihkan contohnya ya. Ini ada perjanjian bikin proyek. Ya. Ini pemilik proyeknya. Ini penerima proyeknya. Si ibu ini penerima proyeknya. Proyeknya itu apa? Membuat trek kereta api ya sejauh 5 mil dalam waktu 5 bulan dengan total budget 5.000. Ya, gampang tuh hitungannya. Ya. Tahu ya, jadi dalam waktu 5 bulan suruh bikin trek kereta api sepanjang 5 mil. Ya. Terus total proyeknya itu 5.000. Nah, kalau ini digambarkan yang gampang adalah seperti ini. Harusnya perencanaannya itu kan 5 bulan 5 mil, berarti 1 bulan 1 mil, 1 mil, 1 mil, 1 mil. Karena ongkosnya 5.000, berarti ini kira-kira schedule-nya direncanakan 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, bulan kelima jadi habis toh. Berarti totalnya adalah 5.000 diselesaikan dalam waktu 5 bulan. Ya, dengan cara satu bulan menyelesaikan 1 mil. Ya, sehingga BCWS-nya per bulannya adalah 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Ya, jadi BAC-nya nanti akan jadi 5.000. Budgeted at completion-nya itu jadi 5.000. Nah, ini perencanaan. Belum dikerjakan. Oke, sekarang mulai dikerjakan proyeknya. Ya, proyeknya mulai dikerjakan. Mana hasilnya? Nah, ini adalah tadi yang saya ngomong konsep earn value itu apa? Jadi selesai satu track sepanjang 1 mil ini dihargai 1.000. Sehingga nanti 1.000 itu bisa dibandingkan. Itulah nilai earn value. Earn value-nya, earn-nya itu adalah yang didapatkan. Ya. Nah, nilai yang didapatkan itu, tadi kan schedule yang kita rencanakan tadi ada 5. Yang didapatkan nanti, itu istilahnya adalah perform. Ya. Dapatkan 1 mil, 1 track, nilainya 1.000. Supaya kita bisa bandingkan dolar ke dolar, uang ke uang. Ya, jadi dibandingkan dengan apple to apple gitu. Oke ya. Nah, sekarang contoh ini ada contohnya selesainya apa enggak di sini? Oh, enggak ada. Dia cuma jelaskan itu aja. Ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, jadi contoh saya ini perform itu apa? Perform itu hasil yang didapatkan. Ya. Kalau schedule itu adalah tadi yang direncanakan. Ini hasilnya. Kalau di tengah-tengah hanya menghasilkan 2 track, berarti performnya di tengah-tengah bulan itu hanya menghasilkan 2. Padahal kan harusnya 2,5. Berarti telat ya. Nah, oke. Nah,
Sekarang ada istilah-istilah yang namanya varians. Varians itu beda. Ya, beda. Berarti selisih. Nah, ada yang namanya schedule varian. Schedule varians itu apa? Schedule varians itu adalah budgeted of cost work perform dikurangi yang schedule. Ya. Jadi, contohnya adalah, misalkan selesainya cuma 1 di bulan kedua. Padahal bulan kedua itu harusnya selesai 2. Ya. Contoh yang tadi loh. Ini loh. Ya. Akhir bulan pertama, ya, harusnya dapatkan 1. Akhir bulan kedua, harusnya dapatkan 2. Ya. Nah, nilai 1, nilai 2 itu dikonversi menjadi 1.000 dan 2.000. Nah, misalkan aja, ya, di bulan kedua, akhir bulan kedua, harusnya kan schedule-nya kan selesai 2.000. Ya, tetapi yang terjadi adalah jadinya cuma 1. Berarti performnya cuma 1.000. Jadi variansnya, schedule variansnya adalah 1.000 dikurangi 2.000. Minus 1.000. Kalau schedule variansnya minus, itu berarti adalah schedule-nya behind schedule atau terlambat. Ya. Kalau behind schedule itu kan berarti nantinya bakal terlambat. Itu kalau schedule variance. Nah, yang kedua nanti ini apa akan jelaskan nanti setelah ini ya. Nah, tadi yang saya jelaskan BAC itu apa? BAC itu budgeted at completion. Berarti pada saat dia nanti selesai proyek itu, di akhir proyek totalnya 5.000. Totalnya 5.000. Ya, itu adalah BAC. Ya, total dari BCWS setiap bulannya itu adalah BAC. Sekarang ACBP. ACBP itu apa? ACBP itu adalah nilai uang yang keluar. Nilai uang yang sudah keluar di saat yang kamu evaluasi itu. Contohnya apa ini? Pada akhir bulan kedua, ya, sudah keluar uang untuk pekerjaan, untuk labornya, untuk karyawannya 1.300. Untuk materialnya 1.100. Berarti pada saat akhir bulan kedua itu sudah keluar uang 2.400. Tadi harusnya berapa? Di schedule-nya direncanakan bulan kedua habisnya cuma 1.000, 1.000, 2.000. Berarti kenyataannya keluarnya 2.400. Jadi berarti ada kelebihan uang yang keluar di akhir bulan kedua. Lebih piro? Lebih 400. Yang seharusnya direncanakan cuma 2.000, keluarnya 2.400. Nah, itu adalah cost varian. Nah, cost variance itu apa? Cost variance itu adalah perform budgeted cost of work yang perform, yang jadi, ya, dikurangi dengan actual uang yang keluar. Jadi contohnya ini adalah yang perform jadinya tadi kan cuma 1, di akhir bulan kedua jadi cuma 1, tapi uang yang keluar sudah 2.400. Berarti sudah negatif. Kalau negatif berarti apa? Berarti nanti bisa diperkirakan pada saat akhir proyek uangnya itu yang tadi yang direncanakan cuma 5.000 itu kurang. Jadi bisa enggak 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 nanti di belakang sana.
itu istilahnya adalah over budget. Jadi pada saat bulan kedua, kamu sudah bisa prediksi, oh nanti kalau kondisi seperti ini, akhir proyek saya di bulan kelima itu pasti over budget. Over dari budget yang sudah saya tentukan. Yang tadi asalnya 5.000, nggak jadi 5.000, mungkin 6.000, mungkin 7.000, mungkin nggak di atas itu. Itulah cost variance. Jadi dibandingkan antara yang hasil yang jadi terhadap uang yang keluar saat itu adalah cost variance. Ya. Nah, sehingga apa? Ya nanti di akhirnya estimated at completion-nya sudah pasti uangnya kurang. Nah ini terus dia ngomong tuh, wah sorry ya tuh aku tidak bisa menyelesaikan itu gitu. Aku masih butuh uang nanti untuk nambah lagi, total nanti terakhirnya jadi 7.500. Itulah estimated at completion, EAC-nya. Ya. Nah, ini adalah penjelasan tentang istilah-istilah itu. Ya. BCBS, BCBP, ini sudah saya jelaskan semua. Dengan kata-kata saya tadi itu. Ya. Nanti kalau Anda nggak jelas, silakan bisa dilihat lagi videonya ini. Nah, nanti setelah itu saya mau masuk ke sini. Ya. Bagaimana sih setelah pengertian tadi itu, bagaimana menggambarkannya ke dalam kurva atau plotting yang di S-curve ini. Ya. Nanti dari sini kalau bisa lihat, oh ternyata dari grafik itu seperti ini. Oh ternyata proyek saya itu begini. Oh ternyata proyek saya itu begitu. Ya, itu kamu tahu. Ya. Nah nanti ini kita masuk ke situ setelah ngerti semua tadi. Oke, ada pertanyaan dulu apa enggak tentang tadi itu? Makanya tadi saya suruh baca dulu video saya suruh baca dulu video saya supaya nanti pada saya jelaskan ini kamu ngerti. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ngomong EVMS plotnya. Jadi uang-uang yang tadi itu kita plotkan dalam sebuah grafik. Grafik sumbu X-nya itu menunjukkan waktu berakhir sampai dengan umur proyeknya. Ya, satuannya waktu. Tapi kalau yang sumbu Y-nya itu satuannya adalah nilainya, earn-nya. Ya, entah rupiah, entah dolar, ya, entah jutaan dolar, entah jutaan rupiah. Ya, ini semua dilakukan dihitung dalam bentuk uangnya. Ya, diuangkan, nilainya itu diuangkan semua. Ya. Nah, ini yang biru itu adalah BCWS. S itu schedule, budgeted cost of work. Schedule yang direncanakan. Yang seperti kamu pada saat bab 8 kemarin kamu belajar pembuatan S-curve dulu. Totalnya bulan ini habis berapa, ditambahkan terus, tambah, akhirnya bentuk seperti ini. Ini adalah budgeted cost of work, schedule. Di akhirnya, nanti di sini, ini adalah BAC-nya, budgeted at completion-nya. Berarti budgeted at completion-nya berapa aja? Kira-kira kalian 850 lah kira-kira. Berarti nanti total proyek itu, perencanaannya di akhir proyek adalah 850. Nah, terus ini evaluasinya. Berarti saya evaluasi di bulan ke-7. Ini perencanaannya bulan ke-7 itu uangnya keluar, uang apa? Direncanakan budgetnya itu sekian. Ya. Nah, yang hijau itu adalah actual cost of work, cost yang keluar, yang sudah pasti perform, yang sudah terjadi. Berarti ini adalah bulan pertama habisnya sekian. Sekarang nggak bayar yang hijau ya. Bulan ketiga keluar uang sekian, bulan keempat keluar uang sekian, bulan kelima keluar uang sekian, bulan keenam sudah keluar uang sekian, bulan ketujuh keluar uang yang sekian, yang hijau ini.
Padahal bulan ke-7 itu rencananya keluarnya uangnya sekian. Yang kamu sudah membuat S-curve itu. Nah, berarti dapat diperkirakan apa? Ini adalah cost variance-nya. Ini terhadap ini, merah, itu cost variance-nya. Nah, sekarang yang merah itu apa? Yang merah itu hasilnya. Yang merah itu hasilnya. Ya. Dari mana itu hasilnya? Ya dihitung tadi itu. Seperti track tadi. Kalau selesai 1, ya dihitung 1000. Kalau misalkan bangunan ya toh. Misalkan bulan ke-7 ini harus selesai 5 ruangan. Misalkan bangun rumah gitu. Fondasi selesai, ini selesai, sampai aktivitas ini selesai loh. Ternyata aktivitasnya ada yang belum selesai. Direncanakan di sini harus selesai 5 ruangan, ternyata cuma selesai 4 ruangan ya. Berarti di bawah schedule-nya. Nah, yang merah-merah ini adalah nilai pada saat proyek itu dikerjakan, hasilnya itu berapa itu di sini. Ya. Nah, ini adalah ACWP, ini adalah BCBS-nya, ini adalah BCWP-nya. Kalau P itu perform, S itu schedule. Ya. Sehingga nanti, nah, kelihatan nanti. Berarti ini adalah cost variance-nya. Cost variance berarti adalah perbandingan antara hasil yang didapatkan terhadap uang yang sudah dikeluarkan. Ya. Tapi kalau schedule variance adalah hasil yang sudah dikeluarkan terhadap perencanaannya, terhadap BCBS. Ya. Nah, semua itu basicnya adalah BCBP ini. Basicnya selalu hasil. Hasil kamu kurangi dengan perencanaan, itu adalah schedule variance. Kalau hasilnya ya toh, dibandingkan dengan ACBP-nya, dengan uang yang keluar, itu adalah cost variance. Kalau nilainya negatif, berarti over. Entah overtime, entah over budget. Ya. Akan bagus kalau apa? Misalkan aja, ini adalah schedule-nya. Di bulan ke ini, yang tengah-tengah ini, kalau performnya di sini sudah bagus, berarti sesuai dengan rencana. Apalagi performnya bisa di sini. Oh, berarti dia jauh lebih baik daripada yang direncanakan. Jauh lebih cepat daripada yang direncanakan. Nah, cost-nya kalau bisa jangan dari sini, jangan melebihi ini. Kalau bisa cost-nya itu untuk bawaan ini. Baru dia positif. Ya, berarti yang seharusnya pada saat bulan ke ini keluar uang sekian, yang kuning ini, ternyata pada saat itu cost-nya di bawah sini. Misalnya. Oh, bagus kalau itu. Ya. Ini gambaran tentang ACWP, BCWP, BCVS, dan varian-varian tadi yang saya jelaskan. Nah, ini contoh variansnya. Kalau sampai negatif nilainya berarti jelek. Schedule variansnya kalau negatif berarti nanti bakalan telat. Bakalan overtime. Kalau cost variansnya negatif, ya berarti nanti bakalan over budget. Uangnya bakalan kurang nanti. Bukan seperti yang direncanakan, tapi nanti hasilnya pasti lebih dari yang direncanakan itu, duitnya selesainya nanti. Ya. Kalau persis nol, ya berarti bagus. Sesuai dengan rencana. Kalau positif, nah berarti lebih bagus. Ya. Jadi irit. Nah, ini kalau ini bisa katakan yang ngirit. Nah, kalau ini lebih cepat dari yang direncanakan. Ya. Itu tentang EVMS. Nah, tadi ini kan varians. Kalau varians itu beda. Kita lihat deltanya, perbedaannya. Nanti ada proyek-proyek yang dia nggak pakai varians, tapi dia pakai namanya performance indices atau rasio, perbandingan. Ya. SPI, ya sama. Kalau tadi itu adalah, ini kan schedule. Ya. Ini yang cost-nya, CPI-nya. Jadi sama dengan ini, schedule variance, cost variance. Tapi kalau ini indeksnya, gitu. Schedule index sama
cost index-nya. Schedule perform index, schedule perform cost perform index-nya. SPI atau CPI-nya. Kalau tadi yang varians itu dikurangi, karena kita cari deltanya, tapi kalau ini pernya, dibandingkan, ya sama aja mestinya. Kalau hasilnya sama, ini sama dengan ini, ya on schedule. Kalau dibagi ini, bagi ini, besaran BCBS-nya daripada performnya, berarti dia jelek. Ya. Kalau cost-nya dilihat, performnya terhadap cost-nya itu negatif, kok negatif? Lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 1. Ini kalau sama dengan ini kan 1. Kalau ini BCBP-nya performnya lebih kecil daripada ACBP-nya, kan berarti nilainya kurang dari 1. Berarti dia jelek. Yang bagus yang mana? Ya, ini lebih dari 1, ini lebih dari 1. Ya, itu kalau pakai indeks atau pakai rasio. Ya. Schedule perform index, cost perform index. Ya, itu kalau pakai rasio. Nah, ini adalah istilah tadi itu, EAC, itu estimated at completion. Ya. Berarti pada saat nanti mau selesai, itu uangnya berapa? Pada saat selesai itu nanti uangnya jadi berapa? Itu adalah BAC dibagi CPI-nya. CPI tadi itu apa? CPI itu adalah ini, cost performance index-nya ini. Ya. Misalkan aja, cost performance index-nya itu 0,8 misalkan aja. BAC-nya waktu itu 5.000. Berarti nanti perkiraannya adalah uangnya itu akan jadi 5.000 dibagi 0,8. Berarti lebih dari 5.000. Ya, jadi 6.000 berapa? Itu adalah estimated completion. Nah, kalau estimated to complete adalah beda antara yang direncanakan, yang tadi pada saat akhir itu BAC-nya berapa, ya, dikurangi dengan pada saat akhirnya itu performnya berapa. Nah, itu ya kurangnya itu. Jadi harus nambah berapa. Ya, ini cuma mainan hitung-hitungan aja. Kalau ada istilah FCTC adalah forecasted cost to complete. Ya. Jadi perkiraan nanti kalau proyekku harus selesai, itu butuh uang berapa? Ya, itu forecasted cost to complete. Adalah BAC-nya, nilai dari akhirnya nanti itu, dikurangi dengan perform, seperti ECTC ini. Gitu. Tapi dibagi dengan CPI-nya, cost performance index-nya. Itu adalah FCTC. Oke, selesai ini. Jadi tentang FMS-nya selesai. Nanti coba kamu lihat video saya tadi itu. Ini juga saya rekam nanti. Versi yang lain. Tapi mestinya sama aja. Yang ngomong sama. Oke, sekarang tanya jawab. Kalau mau tanya jawab. Terima kasih.